Berikutnya sekarang kita udah bicara tes. Buat apa itu semua tes? Untuk menyeleksi, ya kan? Untuk diseleksi nih. Kalau gitu apa sih yang diterima, kayak apa sih anak-anak yang diterima? Nah, sekarang kita bicarain kriteria gitu. Jadi kriteria apa sih? Kriteria yang diterima. Kriteria yang diterima tuh diterima di PTN itu biasanya kayak apa gitu ya. Jujur aja gue belum tahu pasti, belum tentu. Wah, ini pasti kayak gini, enggak, belum tentu tahu apa. Jadi gue bilang ya, belum tentu yang gue bilang ini benar. Tapi ya secara apa ya, secara common sense ya, secara common sense kira-kira seperti itu. Oke? Karena beda-beda, tiap PTN juga beda-beda mau nyarinya seperti apa. Sekarang gini, gimana cara berpikirnya? Logikanya aja deh. Andai kan, ya itu tadi, andai kan lo jadi rektor, jadi dekan, jadi profesor atau apalah, mau nerima mahasiswa nih, calon mahasiswa. Kira-kira lo pengen calon mahasiswa yang kayak apa sih? Coba pikir. Mau kayak apa sih? Biasanya sih pasti, ya pengennya cerdas dong. Apalagi berpikiran terbuka. Kalau gue sih mikir ya berpikiran terbuka. Kenapa penting? Ya karena kan nantinya lo harus belajar banyak hal baru kan. Ya kalau pemikiran lo tertutup, susah belajar hal baru, ya susah gitu. Nah, kenapa ini ya penting ya? Namanya belajar ini sekilas. Namanya belajar itu bukan cuma belajar isi materinya. Nah, ingat, belajar tuh bukan cuma isi materi nih. Wah, isinya lo tahu. Bukan, tapi yang lebih penting dari belajar adalah membentuk pola berpikir baru, ya. Jadi pola berpikir baru. Karena ya itulah maknanya nanti lo jadi sarjana. Lo punya pemikiran baru dengan memakai suatu konsep-konsep baru, memandang dunia dengan cara yang baru, menyelesaikan masalah dengan cara yang baru, dan menjadi pemecah masalah yang ada di masyarakat. Itu penting, ya. Jadi pola berpikir baru ini itu ya ini berpikiran terbuka apa enggak gitu. Nah, dari sini pastinya kemampuan belajar. Kemampuan belajar ini penting. Seberapa cepat lo belajar, seberapa menguasai pelajaran itu, seberapa mampu lo menerapkan pelajarannya nanti, ya. Jadi kalau gitu nanti kreativitas juga penting. Nah, untuk jurusan-jurusan tertentu kreativitas sangat penting. Ya mungkin ada beberapa jurusan yang nggak boleh terlalu kreatif juga ya. Tapi secara general kreativitas itu sangat dihargai lah. Sorry, pakai fake kalau nggak salah. Ya, jadi kreativitas ini penting, jangan salah. Nah, diuji. Terus apa lagi sih? Apa ya? Tekad ya? Apa sih istilahnya? Endurance mungkin ya. Seberapa kuat lo menghadapi masalah. Kemudian terus mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi dengan cara yang baru dan sebagainya. Ini kreativitas berarti juga inovatif. Waduh, bahasa gaya. Tekad, endurance, inovatif, apalagi sih kira-kira? Cerdas, terus mungkin juga diuji juga kemampuan untuk bekerja sama, ya mungkin ya. Terus juga mungkin juga kemampuan lo untuk menganalisa. Oh ya, kemampuan analisa. Ya ini bagian dari cerdas sih. Gitu. Terus apalagi ya? Sebenarnya paling penting nih ya menurut gue ya, problem solving. Ya, kemampuan lo untuk memecahkan masalah. Memecahkan masalah yang bagaimana? Problem solving yang biasanya sistematis, berdasarkan pengetahuan yang ada, kemampuan lo untuk mengambil data, melihat masalah, menganalisa masalah, mendefinisikan masalah, dan memecahkan masalahnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang udah ada. Ini penting loh, karena ya makna kesarjanaan itu tadi, nanti lo di masyarakat lo lihat banyak masalah, selesaikan. Itulah gunanya sarjana ya, pesan-pesan terselubung dari Zenius ya. Kalau lo nanti terjadi masyarakat, jadilah pemecah masalah, lihat masalah, pecahkan masalah, bukan jadi bagian dari masalah tapi bagian dari pemecahan gitu. Part of the solution, not part of the problem istilahnya. Oke. Nah, kira-kira kriterianya begini nih. Nanti kita bicara lebih lanjut bagaimana caranya untuk mempersiapkan seperti ini.